Banyak bertemu perbedaan-perbedaan yang ada di antara para asatidz, sehingga tidak heran kalau kemudian satu sama lain terkadang ada gesekan, ada perbedaan mazhab di situ, ada perbedaan ormas, ada perbedaan paham fikihnya, bahkan tauhidnya pun agak sedikit berbeda misalnya. Disitulah di mana wasati akan menyebarkan paham-paham wasatiyah, paham-paham moderat. Kita harus satu sama lain saling menghormati, kita harus saling merangkul, bukan saling memukul. Kita harus saling mengayomi, bukan saling menzalimi. Ahlan wa sahlan, saya ucapkan selamat datang kepada wasati wadah Rasulullah. Selamat datang di rumah kami, di tempat kami yang seadanya. Bila mana dalam penyambutan terdapat kekurangan, baik dalam hal penyambutan atau dalam hal fasilitas, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Puji syukur alhamdulillah kita berkumpul pada acara yang sangat keren, yaitu dialog konflik moderat, moderasi beragama, dan memperkuat ukhuwah kebangsaan di tengah pandemi. Kewajiban kita pada saat ini sebagai khotib diberi tanggung jawab untuk mengisi khutbah-khutbah kita, ceramah-ceramah kita dengan kajian-kajian yang di dalamnya penuh dengan moderasi dan beragama. Tarawih yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, para asatidz, para sesepuh, tokoh di wilayah ini, lebih khusus pimpinan pondok pesantren Asy-Syifa Al-Falahiyah, Bapak Kiai Haji Syekhul Zaman IC, dan pengurus yang lainnya. Sesuatu yang perlu kita berikan apresiasi dan berikan dukungan ataupun motivasi, yaitu adalah ladang dakwah kita, di mana wasati ini merupakan sebagai sesuatu tempat kita untuk berdakwah, menyampaikan kebaikan-kebaikan Islam yang rahmah, Islam yang santun, Islam yang moderat. Nah, disinilah wasati berperan aktif untuk memberikan fasilitas, memberikan tempat supaya para khutbah mau berdakwah secara santun, berdakwah sesuai dengan anjuran yang dianjurkan oleh Al-Quran, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, yaitu berdakwah secara wasatiyah, secara moderat. Tidak hanya sampai di situ, padahal Allah sudah menjelaskan dalam ayat yang lain, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah, orang yang berdakwah, yang mengajak kepada jalan kebaikan, dengan santun, dengan rahmah, dengan toleran, dengan moderat. Itu perlu kita terapkan di dalam kehidupan kita, terutama di lingkungan-lingkungan masjid, agar masyarakat ataupun umat bisa memahami Islam secara utuh, Islam yang tasamuh, Islam yang tawasud, Islam yang tawazun. Hari ini, di era kebebasan ini, bangsa Indonesia dilanda oleh tersebarnya berita-berita hoax. Betapa banyak program-program pemerintah, terutama berkaitan dengan
penanggulangan COVID-19 kemudian dipelintir, disebarkan hoax dalam rangka untuk memprovokasi masyarakat, sehingga tidak sedikit di antara masyarakat kita yang terprovokasi akibat ulah orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Padahal Allah Subhanahu wa taala secara tegas dalam Al-Qur'an, innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishata fil ladzina zalamu fil ladzina amanu lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Orang yang sengaja menyebarkan berita, orang yang senang tersebarnya berita menimpa orang-orang muslim, maka Allah akan mengazab ia di dunia dan akhirat. Di dunia kita diancam oleh undang-undang ITE. Siapapun yang menyebarkan hoax, faktanya sudah banyak di antara saudara-saudara kita yang masuk bui. Tapi ingat saudara-saudaraku, tidak cukup siksaan di dunia saja, tetapi orang yang senang tersebarnya hoax ada di antara umat Islam, maka Allah Subhanahu wa taala mengancam dengan adab yang sangat pedih. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga menjadi pelajaran bagi kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini suatu kehormatan bagi kami selaku tuan rumah, juga penghargaan. Mudah-mudahan menjadi satu keberkahan. Setelah kami tadi melihat pemaparan dari para narasumber dan hasil dialog, buas hati begitu penting di tengah-tengah masyarakat kita yang mungkin semua tahu bagaimana kondisi masa kita sekarang. Artinya keberadaan Wasati di tengah-tengah masyarakat Indonesia umumnya, khususnya masyarakat Tangerang, begitu diperlukan dan dibutuhkan agar bisa teraplikasi di masyarakat kita. Harapan kami dari masyarakat dan dari tuan rumah, semoga Wasati tetap eksis sampai seterusnya, menjadikan nilai suatu nilai yang sangat penting, menginspirasi para khotib untuk bisa menyampaikan suatu bentuk suri tauladan yang bisa diterima oleh kalangan umum atau kalangan khusus. Itu tadi pandangan positif kami selaku pendengar ataupun peserta.